Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita kali ini adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, gambar dan rupa Allah. Nah, Kejadian 1 ayat 27 ya, itu mengatakan, sebentar ya, roh manusia diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi roh itu tidak kelihatan ya. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Kejadian 2 ayat 7, juga Kejadian 5 ayat 1, manusia dibentuk menurut rupa Allah. Rupa Allah yang kelihatan. Perhatikan ya kata Allah ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah. Ya, itu di Kejadian 1 ayat 26. Saya bacakan ya supaya lebih jelas. Berfirmanlah Allah, ya, garis bawahi Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, Allah berfirman, ya, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah. Ya, itu saya berikan penekanan ya supaya semuanya ingat ya. Itu jadi Kejadian 1 ayat 26. Nah, Kejadian 1 ayat 27-nya itu manusia diciptakan rohnya. Ya, belum tubuhnya, baru diciptakan rohnya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, gambarnya kan, gambarnya Allah kan, yang tidak kelihatan, yaitu roh Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, roh manusia itu diciptakan menurut roh Allah. Sebab itu, ya, roh manusia selalu mencari roh Allah. Nah, pada saat ketemu, itulah yang dinamakan beribadah, ya, menyembah roh, ya, menyembah Allah di dalam roh. Ya, kalau tidak ketemu dengan roh Allah, maka manusia pasti mencari dan menyembah roh yang lain, gitu. Tetapi roh manusia itu diciptakan menurut roh Allah. Jadi connect. Ya, itu sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lihat siapakah ya gambar Allah dan siapakah
rupa Allah. Itu kan yang jadi pertanyaan kan. Kolose 1 ayat 15. Saya bacakan lebih dulu ya. Kolose 1 ayat 15. Ia, Yesus itu, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu, ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, clear. Ternyata gambar Allah itu adalah Yesus. Dalam Kolose 1 ayat 15. Lalu dalam Filipi 2 ayat 6. Kita lihat lagi dalam Filipi ya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jelas bukan? Rupa Allah juga Yesus. Jadi gambar Allah adalah Yesus, rupa Allah adalah Yesus. Dengan demikian, Yesus itulah Allah, bukan Bapa. Tidak pernah ada Bapa disembah. Ya, eksistensi Allah tidak pernah Bapa, melainkan Yesus yang adalah Allah. Jadi pada saat Allah menciptakan manusia, itu menurut gambar dan rupanya. Nah, rupa Allah ternyata adalah Yesus. Gambar Allah juga Yesus. Bukan Allah Tritunggal. Tidak pernah terbukti ya, Bapa itu ya adalah Allah. Tidak pernah. Alkitab tidak pernah menyatakan itu. Perhatikan ini, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Itu maksudnya Yahweh ya, yang diterjemahkan ya dengan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Tuhan, Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu, Tuhan itu Esa. Nah, pada saat Yahweh menjadi manusia, ya, menggenapi Yesaya 43 ayat 10, dan juga dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 14, realisasinya dalam Lukas 1 ayat 35, ya, itu lahir manusia Yesus. Jadi Yahweh itu dibentuk menjadi manusia. Itulah Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Jelas bukan? Jadi jangan pernah memisahkan antara Tuhan dengan Allah. Sema Israel, ya, pengakuan imannya itu mengatakan Tuhan itu Allah, Yahweh itu Allah. Diteguhkan oleh Yesus bahwa Tuhan, ya, Yahweh yang sudah menjadi manusia, Tuhan, ya, itu Allah. Jadi satu, karena roh Allah dan roh Tuhan itu satu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu hanya Yesus, lalu Allahnya itu Bapa. Tidak pernah. Ya, tidak pernah Alkitab menyatakan itu. Tuhan itu Allah. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Yang ternyata gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus. Clear. Jadi buang pemahaman Allah Tritunggal. Itu buah pikiran si Tertullianus yang diadopsi sampai sekarang oleh para penyembah Tritunggal. Itu bukan ayat-ayat Alkitab, itu bukan firman Allah. Firman Allah mengatakan, Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Tidak pernah ada Tritunggal Maha Kudus. Cari di Alkitab. Tidak pernah ketemu. Konsep sudah hampir 2000 tahun. Tidak bisa selesai. Memang bukan. Tidak mungkin satu kitab suci ya memuat dua pemahaman atau dua Allah yang berbeda. Tidak. Kalau menemukan hal seperti itu, ikuti apa yang tertulis, buang yang tidak tertulis. Yang tertulis Allah itu Esa, Tuhan itu Allah. Namanya Yesus Kristus. Yang tidak tertulis, ya, yang hanya buah pikiran manusia, ya, itu adalah Allah Tritunggal. Buang itu. Amin. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang adalah Yesus. Sebab itu baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.